Seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia saat membeli makan. Remaja tersebut diduga menjadi korban salah sasaran pelaku tawuran. Dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata. Mereka saling serang hingga ke permukiman warga. Akibat tawuran tersebut, seorang remaja berusia 14 tahun menjadi korban salah sasaran dari tawuran di Jalan Raya Karangsatria, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang saat itu hendak pergi ke warung untuk membeli makan, namun di tengah perjalanan tiba-tiba dikeroyok sejumlah remaja yang terlibat tawuran. Naas, karena luka yang cukup serius di bagian kepala serta dada, nyawa korban akhirnya tidak tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Salah sasaran. Kalau menurut saya salah sasaran. Karena anak saya alhamdulillah belum pernah tawuran. Iya. Ngaji pesantren. Iya, belum pernah anak saya tawuran. Kesehariannya nggak pernah keluar ke rumah ya, Pak? Nggak pernah keluar ke rumah. Selalu bersih. Nyuci motor sendiri, apapun sendiri. Sampai masak sahur juga saya, dia yang masakin, nyambel. Makanya buat Keluarga korban berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya anak anggota DPRD Kebumen akibat kejahatan jalanan di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X minta pelaku kejahatan jalanan diproses hukum tanpa pandang usia. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kejahatan jalanan atau kelitih yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, Dava Azin Al-Basit. Korban jatuh tersungkur di Jalan Gedong Kuning, Yogyakarta akibat ulah sekelompok remaja yang tiba-tiba datang menyerang. Kini polisi masih memburu pelaku yang berjumlah 5 orang. cek TKP ulang. TKP itu bisa berkali-kali. Kalau tersangka belum ada? Belum. Pelaku belum kami temukan identitasnya. Diduga menggunakan 2 kendaraan bermotor. Yang satu 2 orang, yang satu 3 orang. Alat yang digunakan diduga menggunakan gear tajam ya. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pelaku kejahatan jalanan diproses hukum tanpa pandang usia karena sudah menyebabkan korban jiwa. Makanya itu satu-satunya cara ya harus berproses hukum, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan gitu. Tapi masalahnya kan kendala hukumnya kan pasti nanti kalau anak yang di bawah umur itu kendalanya nanti pasti. Iya, tapi kalau pidana begitu kan ada pengecualian juga. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Peristiwa bermula saat korban sedang mencari makan sahur bersama teman-temannya Minggu dini hari. Saat mampir di sebuah warung, tiba-tiba 2 sepeda motor berpenumpang 5 orang melintas. Mereka menggas sepeda motornya seolah mengejek kelompok korban. Korban dan teman-temannya lantas mengejar, namun naas terjadi pertikaian antara 2 kelompok ini yang mengakibatkan korban tewas akibat sayatan benda tajam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar tewas tertembak. Diduga motif penembakan bukan perampokan. Suasana duka menyelimuti kediaman korban penembakan OTK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai diotopsi, korban Najamuddin Sewang dikebumikan di Kabupaten Takalar. Keluarga korban menduga penembakan telah direncanakan oleh pelaku dan bukanlah usaha perampokan, karena tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Penyidik sendiri kesimpulannya bahwa itu peluru rakitan. Peluru rakitan. Informasi selanjutnya dari tim penyidik Polrestabes apa? Sejauh ini masih memeriksa saksi-saksi, masih memeriksa siapa yang diduga. Masih memeriksa siapa yang diduga.
Sebelumnya, rekaman kamera pengawas memperlihatkan korban tiba-tiba terjatuh saat mengendarai sepeda motor. Sempat diduga korban meninggal karena kecelakaan. Namun dari hasil olah TKP dan otopsi, polisi mendapatkan fakta korban meninggal akibat luka tembak senjata rakitan pada tubuhnya. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kepergok mencuri kotak amal di dalam masjid, seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur babak belur ditangkap warga. Suhandoko, warga Jatirejo, Mojokerto ini tak bisa berkutik setelah ditangkap warga usai mencuri uang dari kotak amal di Masjid Dusun Babut, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sudah diamankan di kantor Desa Plemahan, sejumlah warga tetap berusaha menghadiahkan bogem mentah ke wajah pelaku. Akibatnya, wajah pelaku babak belur. Tertangkapnya pelaku atas kecurigaan warga yang melihat pelaku mondar-mandir di depan masjid dan mencongkel kotak amal. Pertama itu mondar-mandir di parkiran Masjid Darussalam. Jadi naruh sepeda, kembali lagi, masuk, keluar dari masjid, lalu masuk, ambil kotak, dibawa ke sebelah pembatas, lalu dicongkel kuncinya dan diambil uangnya. Dari tangan pelaku, warga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang dari kotak amal senilai Rp300.000. Pelaku kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolsek Sumobito untuk menjalani proses hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Memanfaatkan situasi ramainya toko pakaian di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pria yang diduga melakukan aksi copet telepon genggam tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga dan pedagang. Seorang pria yang diduga pencopet diamuk warga karena melakukan aksi pencopetan handphone milik pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga pelaku memanfaatkan ramainya pengunjung Tanah Abang yang berbelanja pakaian di bulan Ramadan. Pria yang diduga pelaku ini melakukan aksinya dengan modus pura-pura sebagai pembeli. Namun saat korban lengah, handphone korban telah berpindah tangan. Dia diamani sama pedagang, sama security, udah dibawa. Itu dia apa sih bang yang diambilnya kemarin? HP itu bang. HP? Ya, HP. Dibawa mana bang? Bawa ke kantor security atas. Dari kejadian ini, keamanan pasar langsung mengamankan pelaku dan diserahkan pihak kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tektu. Dari kejadian ini, keamanan pasar langsung mengamankan pelaku dan diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Bahar Smith kemarin menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang digelar secara terbuka dengan menghadirkan terdakwa. Sidang perkara penyebaran berita bohong atau hoax yang menjerat Bahar bin Smith kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah sebelumnya ditunda karena terdakwa menolak mengikuti persidangan secara online. Terdakwa Bahar Smith dihadirkan langsung di Pengadilan Negeri Bandung. Dengan pengawalan ketat, sidang kemarin beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Bahar Smith. Sebelumnya, Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya pada awal Januari 2022 lalu. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara pegiat media sosial yang juga mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, dituntut jaksa penuntut umum selama 7 bulan kurungan penjara dalam kasus penyebaran berita bohong dan penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ferdinand Huta Hayan kembali menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa dalam kasus penyebaran berita bohong dan penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Dalam agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU meminta hakim memberikan hukuman 7 bulan penjara kepada terdakwa.
karena dianggap melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menimbulkan keresahan dan memberi contoh yang tidak baik. Kalau saya pribadi, apapun nanti keputusan akhirnya, saya siap menjalani dan minggu depan kami akan menyampaikan nota pembelaan. Saya sendiri akan menyampaikan pledoi secara pribadi. Atas tuntutan jaksa tersebut, Ferdinand akan memberikan pledoi atau nota pembelaan pada sidang selanjutnya pekan depan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kasus pornografi dengan tersangka Dea OnlyFans mengungkap fakta baru. Komedian ternama berinisial M diduga menjadi pembeli konten video asusila Dea secara langsung. Kasus pornografi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans terus berjalan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, diketahui seorang komedian berinisial M yang membeli puluhan video asusila Dea OnlyFans. Pihak kepolisian menyebut transaksi pembelian foto dan video antara komedian berinisial M dengan Dea OnlyFans diketahui dari hasil identifikasi Google Drive milik Dea. Komedian tersebut disebutkan membeli langsung video dan foto Dea secara langsung tanpa perantara. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Ya, komedian terkenal dengan inisial M, itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Dari pengakuan Dea ini, tim penyidik akan terus mengembangkan kasus ini kepada para pembeli video-video porno milik Dea OnlyFans tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengusaha tertipu saat membeli jam tangan mewah seharga 77 miliar rupiah. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri. Inilah 2 jam tangan mewah Richard Mille, seri Black Sapphire dan Blue Sapphire seharga 77 miliar rupiah. Pengusaha Tony Sutrisno mengaku membeli 2 jam tangan mewah ini kepada Richard Lee selaku brand manager Richard Mille di Indonesia. Meski telah membayar sejak tahun 2021, namun hingga saat ini korban tidak kunjung menerima jam tangan mewah tersebut. Merasa tertipu, pengacara korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri. Bayar lunas sampai detik ini barang dan kelengkapannya tidak ada sama sekali. Ingat dicatat ya, transaksi di Jakarta, kemudian kebiasaan kami pun terima di Jakarta. Oleh karenanya kami sampai detik ini belum terima barang yang sudah dibayar lunas, sudah sejak 2021 awal. Pemirsa, mentor trading Indra Kents, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo. Fakarich tersangka baru kasus penipuan investasi bodong Binomo. Sebelumnya sempat diancam akan dijemput paksa karena 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Guru dari tersangka Indra Kents ini ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Fakarich diketahui membuka kelas trading Binomo. Ia menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,9 miliar rupiah. Membuka kelas kursus berbayar untuk pelatihan trading binary option. Untuk melakukan pelatihan trading binomo option, binary option binomo pada website
fakartrading.com di bawah PT Fakar Edukasi Pratama dengan biaya pendaftaran 5 juta rupiah. Selain itu juga F membuat dan mengupload video yang isinya mengajarkan trading binomo di channel YouTube miliknya. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ziarah ke makam prajurit TNI yang diduga dibantai KKB Papua. Jenderal Dudung berjanji mengurus dan menanggung kebutuhan putra almarhum dan membantu adiknya yang bercita-cita menjadi prajurit TNI. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama istri berziarah ke makam Sertu Eka Adrianto Hasugian di Sidoarjo, Jawa Timur. Sertu Eka yang merupakan Babinsa Mea Gaima tewas bersama istri yang juga seorang bidan. Dugaan kuat pelakunya adalah kelompok kriminal bersenjata Papua. Jenderal Dudung juga menjenguk putra almarhum yang masih dirawat pasca operasi di RSUD Sutomo akibat terkena sabetan benda tajam. Jenderal Dudung berjanji akan mengurus dan menanggung semua kebutuhan putra almarhum. Jenderal Dudung juga berjanji membantu adik almarhum yang ingin menjadi prajurit TNI. Wah, nanti adiknya maupun kakaknya nanti akan kita beri beasiswa dari Angkatan Darat sampai dia kuliah, bahkan dia sampai sudah kerja. Kasat telah memerintahkan Pangdam 17 Cendrawasih mencari pelaku pembantaian Sertu Eka bersama istri dan anaknya di Yalimo Kamis pekan lalu. Kemenaker mewajibkan perusahaan untuk membayar penuh THR pada Lebaran tahun ini. Informasinya akan hadir sesaat lagi.